Salam dalam kasih Kristus. Saudara, banyak orang berpendapat bahwa hidupnya belum sepenuhnya merdeka. Banyak orang masih tergantung atau dikendalikan oleh berbagai nafsu karena keinginan tertentu. Bahkan ada orang-orang dengan sengaja menghambakan diri pada kekuatan-kekuatan supranatural yang sesungguhnya dikendalikan oleh iblis demi untuk menuruti hasrat oleh nafsu kedagingannya yang tidak mereka sadari pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pertanyaan kritisnya, apakah ada orang yang hidup di dunia ini merdeka, tidak dalam perhambaan oleh apapun atau siapapun? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan Advent Hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami masih dikendalikan oleh keinginan kemanusiaan kami yang mendatangkan dosa. Mohon hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan dapat memahami firman-Mu untuk kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima anugerah-Mu, merdeka dari segala perhambaan dalam kehidupan. Roh Kudus memampukan senantiasa taat dan setia pada firman-Mu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 34 yang tertulis demikian. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini diberi tema kebenaran yang memerdekakan. Saudara, Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya agar berharap kepada iman dan pengalaman yang lampau. Keselamatan hanya terjamin apabila kita tetap dalam firman-Nya. Dalam konteks pengetahuan manusia, ada banyak yang dianggap benar, namun hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan orang dari dosa, pencemaran, dan kekuasaan iblis, yaitu kebenaran mengenai Yesus Kristus yang terdapat di dalam firman Allah. Alkitab, khususnya pernyataan mengenai Kristus dan para rasul Perjanjian Baru, menegaskan tentang kebenaran yang membebaskan manusia dari dosa, dunia, dan kuasa-kuasa kegelapan. Kebenaran yang menyelamatkan hanya dinyatakan oleh Allah melalui Roh-Nya dan tidak berasal dari seseorang atau dari hikmat manusia. Tuhan Yesus Kristus sendiri mematahkan kuasa dosa dalam kehidupan setiap orang yang menjadi pengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang tetap berdosa masih menjadi budak dosa dan ketidakbenaran menjadi milik iblis. Kesatuan orang percaya yang sejati dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya akan membebaskan dari dosa. Saudaraku, kemerdekaan sungguh terjadi bagi yang percaya kepada Anak yang tinggal bersama Tuhan. Sedangkan hamba tidak bersama tuannya. Ayat 35 sampai dengan 36 dari Injil Yohanes pasal 8 menegaskan, hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, orang yang sungguh percaya kepada Kristus memiliki keselamatan dengan kasih karunia. Roh Kudus menyertai dan mendiaminya, dibebaskan dari kuasa dosa dan pencemaran. Pada saat menghadapi pencobaan untuk berbuat dosa, orang percaya memiliki kekuatan untuk bertindak menurut kehendak Allah. Ini bebas untuk menjadi hamba kepada Allah dan kebenaran. Puji Tuhan, saudaraku, sungguh kebenaran bisa memerdekakan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi dalam perhambaan iblis karena dosa-dosa yang dilakukan. Yesus Kristus yang telah memerdekakan dan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana hal itu sungguh terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini? Yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus, anak yang telah memerdekakan orang percaya melalui kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus akan memimpin hidup orang percaya dan membebaskan dari kuasa dosa dan kecemaran. Pada saat menghadapi pencobaan untuk melakukan dosa, orang percaya memiliki kekuatan untuk bertindak menuruti kehendak Allah sehingga terbebas dari jebakan dosa. Hidup orang percaya sungguh merdeka dari kuasa iblis. Yang kedua, hiduplah berpedoman pada firman Tuhan. Firman Tuhan sesungguhnya sumber kebenaran yang akan menuntun orang percaya senantiasa hidup dalam kebenaran. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 menyatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Saudara, menguduskan artinya menjadikan kudus atau mengasingkan. Pada malam sebelum disalib, Yesus berdoa supaya umatnya menjadi kudus, terpisah dari dunia dan dosa, dengan maksud melayani dan menyembah Allah. Mereka harus terpisah agar dekat dengan Allah. Pengudusan ini tercapai melalui pengabdian kepada kebenaran yang dinyatakan kepada mereka oleh Roh kebenaran. Kebenaran itu adalah baik firman Allah yang hidup maupun penyertaan firman Allah yang tertulis. Ketika orang percaya hidup berpedoman pada firman Allah dan melakukannya, maka kebenaran akan nyata dalam hidupnya dan memerdekakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang telah menunjukkan sekaligus memimpin kami agar hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami sungguh bisa hidup sebagai orang merdeka. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan pimpinan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.